Salam Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus. David Yonggi Cho, pendeta yang dikenal dunia sebagai pendiri gereja terbesar di dunia, bukan hanya seorang pemimpin karismatik, tetapi juga seorang praktisi doa yang mendalam. Ia senantiasa menekankan bahwa rahasia di balik pertumbuhan gerejanya yang fenomenal dan keberhasilan pelayanannya yang berdampak luas terletak pada satu disiplin rohani yang sederhana, namun sangat kuat: doa dalam bahasa roh selama 3 jam setiap hari. Namun bagi David Yonggi Cho, doa dalam bahasa roh bukanlah sekedar ritual keagamaan yang kosong. Lebih dari itu, doa bahasa roh adalah jalinan koneksi yang hidup dan intim dengan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Trinitas yang Maha Kudus. Melalui doa bahasa roh, kita melampaui keterbatasan akal budi manusia dan memasuki dimensi rohani di mana kuasa dan kebijaksanaan ilahi mengalir dengan deras. Manfaat yang dialami oleh David Yonggi Cho melalui doa bahasa roh sangatlah luar biasa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana disiplin ini memperkuat rohnya, mempertajam kepekaan spiritualnya, dan memberinya wahyu ilahi yang tak mungkin diperoleh melalui pemikiran atau pembelajaran biasa. Lebih dari sekedar pengalaman subjektif, doa bahasa roh membukakan pintu bagi petunjuk ilahi dalam setiap aspek kehidupannya. Ia menerima arahan yang tepat untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam pelayanan, memvisualisasikan solusi atas masalah-masalah yang tampak mustahil, dan bahkan mengalami pemulihan fisik dan emosional yang ajaib dan melampaui penjelasan medis. Namun, David Yonggi Cho menekankan bahwa kunci utama untuk membuka kuasa penuh dari doa bahasa roh terletak pada ketekunan dan konsistensi. Sebagaimana seorang atlet yang melatih otot-ototnya secara teratur, kita pun perlu membiasakan diri dengan disiplin rohani ini. Awalnya mungkin terasa sulit dan tidak nyaman, pikiran mudah terganggu, dan kita mungkin tidak merasakan apa-apa secara langsung. Namun jika kita terus melatih diri dengan iman dan kesabaran, doa bahasa roh akan menjadi semakin alami dan mengalir dengan lancar. Ia juga menjelaskan bahwa proses 3 jam doa bahasa roh yang dilakukannya bukanlah sekedar memenuhi kewajiban, melainkan sebuah perjalanan rohani yang mendalam. Pada jam pertama, pikiran dan tubuhnya seringkali masih berjuang untuk menenangkan diri dan fokus pada hadirat Tuhan. Pada jam kedua, hadirat Roh Kudus mulai terasa semakin kuat, membanjiri jiwanya dengan kedamaian dan sukacita. Puncaknya terjadi pada jam ketiga, ketika wahyu ilahi, kebijaksanaan surgawi, dan strategi-strategi yang efektif mulai menyingkapkan diri, memampukannya untuk menghadapi tantangan-tantangan pelayanan dengan penuh keyakinan dan kuasa. Visualisasi pun memainkan peranan penting dalam pengalaman doanya. Saat berdoa dalam bahasa roh, David Yonggi Cho seringkali melihat gambaran yang jelas tentang orang-orang yang disembuhkan dari penyakit, hubungan-hubungan yang dipulihkan, solusi atas masalah-masalah gereja, dan strategi yang inovatif untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Ia meyakini bahwa gambaran-gambaran ini bukanlah sekedar hayalan atau imajinasi belaka, melainkan wahyu ilahi yang berkuasa untuk mewujudkan realitas baru di dunia fisik. Kisah hidup David Yonggi Cho pun menjadi bukti nyata akan kuasa doa bahasa roh. Ketika Korea dilanda perang saudara yang mengerikan, doa dalam bahasa roh menuntunnya untuk menghindari tempat-tempat yang berbahaya yang akan segera dibombardir, melindunginya dari maut dan memampukannya untuk terus melayani umat Tuhan. Seorang wanita yang divonis menderita kanker stadium akhir pun mengalami kesembuhan total setelah mencontoh disiplin doa bahasa roh yang dipraktikkan oleh David Yonggi Cho selama berjam-jam setiap hari. Lebih dari sekadar berkat pribadi, doa dalam bahasa roh juga menjadi jembatan bagi orang lain. Bahkan ketika kita tidak mengetahui apa yang seharusnya didoakan untuk suatu situasi yang kompleks, Roh Kudus sendirilah yang akan mengintervensi, menyampaikan isi hati Tuhan yang sempurna melalui doa kita. Ia seringkali terdorong untuk berdoa dalam bahasa roh bagi orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya, dan kemudian mengetahui bahwa doa-doanya telah mencegah orang tersebut dari melakukan bunuh diri atau mengalami masalah yang sangat berat. Pesan utama dari ajaran David Yonggi Cho adalah prioritaskan doa bahasa roh dalam kehidupan Anda. Jadikan disiplin ini sebagai landasan bagi segala sesuatu yang Anda lakukan. Mulailah secara perlahan dengan beberapa menit setiap hari, kemudian tingkatkan durasinya secara bertahap seiring dengan bertumbuhnya iman Anda.
Jadikan doa bahasa roh sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada saat-saat krisis. Percayalah dengan segenap hati pada kuasa Roh Kudus yang tak terbatas, karena Dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil melalui doa Anda. Akhirnya, David Yonggi Cho selalu menekankan kerendahan hatian. Ia seringkali berkata, "Saya bukanlah orang yang sangat bertalenta atau pintar. Rahasia saya hanyalah bahwa saya berdoa dalam bahasa roh lebih banyak daripada orang lain." Doa bahasa roh bukanlah semata-mata untuk memberkati diri sendiri, melainkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk menjangkau bangsa-bangsa dengan Injil, dan untuk membawa perubahan positif bagi dunia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ajaran David Yonggi Cho tentang doa bahasa roh adalah sebuah undangan untuk memasuki dimensi rohani yang lebih dalam, untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan secara lebih nyata, dan untuk menjadi alat di tangannya dalam mengubah dunia. Terinspirasi oleh teladan dan pengajarannya, mari kita mulai hari ini juga. Biarkan Roh Kudus bekerja secara dahsyat melalui doa bahasa roh yang kita panjatkan. Ubahlah hidup Anda, ubah komunitas Anda, dan ubah masa depan dengan kuasa doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda diberkati, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar di kolom komentar.